Oke, kembali lagi bersama Balik lagi, kita. Balik lagi kita berdua loh ini. Pasti kalian kangen ya. Kangen lah. Komen. Kangen atau enggak? Kangen lah. Udah berapa bulan ya? 6 bulan. Dari iyalah 1 semester hitungannya kalau di kuliah ya. Kita gak berjumpa ya. 6 bulan ya? Gila. Parah sekali. Iya. Gimana ini? Di mana semangatnya para talent ini? Jadi saya di sini aku pengen mengklarifikasi ya. Klarifikasi Kemarin dulu. klarifikasi itu menjelaskan, menerangkan, menggarisbawahi, Klarifikasi menebalkan. apa? Kenapa kami nggak bikin konten kemarin? Nah, Kenapa tuh? jadi panjang ceritanya tapi kita singkat ceritanya supaya nggak lama kali. Pokoknya kemarin ada diklat lah. Akunya diklat, Diklat ya? diklat. Mas Uf juga diklat. Diklat apa? Diklat soal dunia inilah kami diklati. Pendidikan dan pelatihan pokoknya. Kami ditempa lah istilahnya. Jadi orang kami. Nanti habis bikin podcast ini jadi orang mesti kami. Mantap, amin. Ya, jadi udah didiklat dan kami balik lagi di episode kali ini yang mana kami membahas edisi Champions League, Bos. Champions League. Yang habis playoff, Champions yang League. bakal banyak kejutan terutama Banyak. dari Itali. Yes. Banyak kejutan. Dor. Darderdor ya pokoknya. Darderdor pokoknya Itali. Darderdor. Jadi tanpa banyak basa-basi kita gas aja ya. Ini dia opening LPP. Oke, kita ke match pertama dulu ya. Match apa tuh? Di Champions League kemarin. Ada wakil dari kota Manchester, namanya Manchester City. Harus merasakan kejamnya kaki kiri, kaki kanan. Mbappe, dia hat-trick kemarin melawan City. Melawan Real Madrid. Keren kali ya Mbappe ya. Iya. Hat-trick ya. Jadi kita rangkum dulu ya. Bukan babak leg 1 itu udah main di kandang City di Etihad. Yang mana ada banner lagu apa itu Mas, band itu Gallagher? Ini Oasis. Yang lagunya Stop Crying Your Heart Out. Nah, itu ditunjukkan sama Vini kemarin. Today is gonna be the day. Itu lagunya kayak gitu, cuman kan beda. Kemarin Stop You Crying Your Heart Out ditunjukkan kepada Vini karena dia nggak juara Ballon d'Or, yang juara kan Rodri kemarin, pemain City. Jadi biar apa ya? Biar bikin mentalnya down. Ternyata si Vini kok leg 1 kok gacor geng. Ya jadi leg 1 kita rangkum aja 3-2 skornya ya. City harus mengalami kekalahan di kandang sendiri melawan Madrid dengan Bellingham di menit akhir 3-2. Lanjut kita leg kedua. Yang mana pertandingannya gak berimbang. Kenapa? Pincang. City datang dengan keadaan pincang, dengan kondisi pemain yang aku nggak tahu ya kenapa ya, sakit apa gimana. Pokoknya itu inti Haaland itu nggak main. Haaland nggak main. Mules katanya. Aku nggak tahu kenapa, teman beberapa berita membilang kemungkinan dia nggak fit. Jika kalau dipaksa nanti lawan Liverpool, strikernya juga nggak tahu siapa kan. By the way kan karena mereka habis ini ketemu Liverpool, habis lawan Madrid ya. Lawan Madrid. Nah, kemarin juga kita mulai dari startingnya Ederson di kiper, kita lihat kemarin Akanji, Ake, Gvardiol backnya, back kanannya juga aduh gak cocok lah. Harusnya dia ini back tengah kan ya? Iya. Kalau dipikir-pikir liability-nya City ini kiper sih. Kenapa? Liability di sini tuh artinya beban. Bahasa Inggrisnya liability. Sandungan. Burden ya. Kenapa? Masih juga Ederson ini nggak berubah kemarin. Ada pas gol kemarin 1-0 menit 4 kalau nggak salah. Itu kan di lob bolanya sama si Valverde, siapa itu? Di lob gini ke atas, seret dihabisin sama Mbappe, maju Edersonnya. Ya di bola atas lah, lambung. Gol. Kalau bahasa Perancisnya dicungkil. Ya, dicungkil. Tapi itu golnya aja long ball kalau di PES itu kan. Istilahnya long ball, long pass gitu. Ya udah diterima Mbappe gol. Dari situ makin pincang karena kondisi kan agregat 4-2 waktu itu. Repot lah itu City. Ketinggalan ya. Ya, aku ngeliat City ini menit 4 itu yo. Iya, menit 4 posisi ketinggalan kan. Aduh, ini Pep ini mau nggak mau, apakah di pikirannya emang udahlah aku ngelepas aja UCL ini apa gimana? Aku nggak ngerti juga si Pep ini gimana mikirnya. Tapi ya sangat disayangkan aja. Lanjut ke momentum babak kedua, gol kedua. Kenapa Pep kalut? Karena dia habis
Ya, mungkin itulah Jadi isu banyak pikiran. isu di luar lapangan itu sangat sangat mempengaruhi isu di dalam lapangan. Kenapa? Banyak pikiran memang. Kita contoh kemarin aja lah pemain Chelsea pernah kita bahas namanya Enzo Fernandez itu juga kemarin sempat cerai apa gimana permasalahan rumah tangga. Begitu udah clear, tiba-tiba bagus mainnya. Bagus. Itu contoh tuh pemain Chelsea itu Enzo Karena Fernandez. banyak pikiran. Banyak pikiran. Mungkin Pep juga Overthinking. tekanan dari manajemen, kau harus menang apa gimana lawan Madrid. Balik lagi lawan Madrid, emang nggak gimana ya, Madrid pun kalau misalnya nggak bisa kita unggulkan pasti ngelawan, DNA-nya ada istilah mas. Iya, DNA-nya. Katanya Raja Eropa katanya, tapi DNA memang juara emang. iya, tapi gimana lah, Milan pun pernah ngalahin orang itu kan, memang Milan keras. Cuma nanti kita bahas Milan teman-teman. Terus gol kedua itu dari umpan Vini, waktu Vini ngepassing ke kiri. Itu sebenarnya gol Madrid ini simple bacaan. Kenapa? Mainnya cepet, counter dari zaman Zidane, Mas. Dari zaman Zidane asik ngandelin transisi aja. Passing kanan, transisi cepat masuk, back kiri, back kanan masuk semua, kanan kiri. Udah pening lah kemarin, mana back City pun lagi tidak dalam performa terbaiknya. Ya. Ruben Dias juga udah drop, Akanji udah drop, Ake udah drop, Gvardiol udah drop semua kemarin. Sampai di gol ketiga si Mbappe hat-trick. Di situ dah Down semua. no hope. Down semua pemain. Down semua. Manchester. Habis Galabat. mental apa ya? Bukan bensin lagi, habis. Semua habis sudah. Udah ban pun habis. Bahan pun habis, bocor semua, tambal, tubles semua hancur semua. Gak bisa ditambah Nggak lagi. bisa, hancur. Ya udah sampai pokoknya seluruh the whole game itu Dipegang. dibabat, dihabisin, dicukur, dipangkas, Dikontrol. dicincang semua, diperkaos semua, banyak kali dah. Sampai ya udah satu gol apa ya, hiburan. Satu gol Hiburan menit akhir ya. Dari free kick kayak Umar Marmus. Begini tas kena tiang, di save gini sama Courtois, disambut sama pemain baru mereka si Nico Gonzalez. Yang mana akademi dari Barcelona. Ya udah skor berakhir 3-1. Jadi the whole game pandanganku ya, ini Emang buat ini mencairkan para penjudi. iya, jadi buat mungkin lah ada istilah itu kan, di atas gol katanya. Nggak tahu lah saya kalau itu di atas itu. Cuman ya istilahnya sama seperti pelatih MU pernah bilang, Ten Hag. Udah mendiang, soalnya bukan di MU lagi dia. Apa tuh? Dia bilang apa? Dia bilang, eras come to an end. Suatu era pasti akan berakhir. Termasuklah Liverpool. Tapi Liverpool eranya bangkit lagi gara-gara pelatih baru Ya. kan. City hancur eranya, hancur. Setelah Rodri cedera, De Bruyne juga udah hancur-hancuran kaki ya, hancur semua. Hancur sehancur-hancurnya. Iya, jadi overall ya itu harus menahan pil pahit dari UCL kemarin. Dah, see you lah musim depan mau UCL apa enggak. Kau masih peringkat 6-5 apa City. Kau harus fight lah. Sekarang cuman FA Cup lah yang bisa dibanggain ya Mas City itu. Karena masih berkompetisi dia kan. Itu pun mungkin lawan besarnya MU. Ya kita lihat MU lawan City kemarin menang MU kan. Di kandang City itu. Kandang City. Iya 2-1 gol sama Diallo. Dia emang lagi hancur sehancur-hancur. Hancur memang. Kok bisa kalah lawan MU? Golnya itu passingnya si apa loh, Lisandro Martinez kalau kasih lewat gitu kan PR Glenn. Nggak jelas Glenn City. Aku pun nggak fans Arsenal. Aduh lucu lah Glenn City nih, gue nggak tahu karena apa enggak ya, mungkin Glenn gara-gara bayar wasit kali ya waktu itu. Cuman ya udahlah, ya udah itu tadi match City hancur, Real Madrid hancurkan. Nah kita berangkat lagi seret nih pesawat ini dari kota Madrid, dari kota Madrid kita ke kota Milan, kita ke Italia San yang Siro. punya 7 UCL katanya, 7 UCL DNA Eropa versi Itali. Baru tujuh. AC Milan. Tim kebanggaan Mas ini, AC Milan. Tim kebanggaan Mas ini. Jadi Mangkan. Milan datang kemarin kondisi 1-1 di leg 1 melawan Feyenoord. Feyenoord sekarang lagi di peringkat 8 kalau nggak salah di Liga Belanda. Ya. Feyenoord Liga Belanda. By the way, pelatihnya Feyenoord itu sekarang pelatih Liverpool. Arne Slot itu pelatih Feyenoord. Memang gacor dia kemarin, gacor. Semenjak ditinggal Arne Slot tuh menurun lah performanya. Agak menurun ya. Nah, yang ku bilang maksudku di awal tadi. Tapi walaupun menurun bagus dia. Walaupun menurun, tetap kelihatan tuh bisa lawan Milan tuh perlawanannya kok gila gue bilang. Iya, jadi kita berangkat di leg 1 tadi 1-1. Itu gara-gara ada kartu merah si Tomori di leg 1 ditahan tuh 1-1 di kandang Feyenoord. Ya, kita berangkat ke
leg 2 ke kandang Milan, San San Siro. Siro. Kita tahu lah atmosfer San Siro. Tapi entah kenapa kemarin ya atmosfernya kayak apa ini? Kok kayak gini kalian main, gue bilang kemarin aku nonton. Apa ini? Di kandang itu di leg 1 1-0 kalah Milan. Iya 1-0, saya ralat 1-0. 1-0. Kartu merah dia, Tomori. 1-0. Nah, Kurang terus ajar. kedua Yaitu leg kedua Milan datang dengan semangat membantai. Membantai. Ingin mengontrol permainan, ingin memegang kendali, ingin memegang kuasa atas permainan. Ditunjukkan pada menit 2 awal-awal gol 1 gol dari striker barunya Milan yang dibeli dari Feyenoord juga. Jadi pas dia nyetak itu selebrasi gini, respect, ampun bang, ampun katanya. Bukan mau sholat ya? Bukan. Ya cuman ya respect. Ya udah dari situ kan tumbuhlah stigma bahwasanya wah Milan nih bagus mainnya, babak segini udah nyetak, apalagi babak nanti katanya kan. Oh ternyata. Udah sebenarnya nggak jelas sih, aku bilang permainannya si Conceição ini. By the way ini tag kita episode kemarin itu kan pelatih masih Fonseca yang kumaki pelatih mana itu Fonseca itu gue bilang. Sekarang juga pelatih kayak gitu juga diambil dari Porto kan Conceição. By the way Conceição pemain Inter Mas dulu ya. Oh iya. Iya dulu pemain Inter. Pantas. Dia pas lawan Derby itu foto juara kan lawan Derby kemarin Super Coppa Italia. Dia foto di ruangan sambil bakar cerutu megang trofi gini. Anjing gue bilang badas juga di pelatih nih gue bilang. Badas. Gila. Jadi kita lanjut ke permainannya tadi. Hancur-hancuran sih Milan itu. Striker bagus. Aliran bola ini masalahnya aliran bola. Kan permasalahannya sekarang fullbacknya Milan itu Theo. Kanan udahlah. Walker udah datang, udah nambah lah. Back kanan tuh udah nambah lini serang lah. Tapi memang terlalu kiri ya, bukan paham kiri, tapi memang mainnya terlalu ke kiri. Yang mana partnershipnya Leao sama Theo itu makin kesini makin nurun memang kualitasnya. Yang agak mengkhawatirkan memang itu karena terlihat lawan-lawan tim-tim kecil tuh kesusahan Mas. Sempat lawan Udinese, Parma gitu susah memang menangnya. Bahkan awal musim pas Conceição diambil itu kalah 1-0 lawan Parma di kandang Parma apa di mana itu? Kalau kata Coach Justin bilang miskin taktik. Ya mungkin lah miskin taktik. Tapi kita lihat ini profil pelatih sih. Kawan ini datang dari Porto. Yang mana harus adaptasi nih dengan Liga Italia yang mana di atasnya. Kalau nggak nemu, kalau di Porto kan lawannya paling siapa? Sporting Lisbon, Benfica. Itu Braga cuman yang jago-jagonya. Lain kan nggak ada. Ya udah kelas. Masuk ke Italia ketemu lah tuh Udinese, Como, Perugia, Parma, welcome lah tuh semua tuh Bari, tim-tim Italia lah. Inter, Juventus, AS Roma. Itu kan PR apalagi ya udah. Jadi sampai ke titik sebenarnya si Theo itu udah liability juga gue bilang agak beban. Kenapa? Babak pertama udah dapat kartu kuning. Dia melakukan tackle yang nggak perlu. Babak kedua dia lanjutin dengan diving dia diving tapi longo gue bilang kalau kau mau diving pastiin warga negara kau Portugal gue bilang. Kalau Portugal kau pasti diginiin wasit penalti gitu ya. Kalau ini masih Perancis pasti dikasih ya. Kalau Portugal kan kita lihat aja banyak kali fans pemain Portugal tuh diving banyak kan bagus pula dapat tuh. Ya udah dia diving akhirnya berakhir merah kan. Serangannya stagnan karena apa? Karena dia merah. Udah habis tuh. Dapat bola passing, syuting dari luar. Ya nggak bisa. Mana kiper yang kemarin hidup kali kiper Feyenoord tuh kan? Wah, nggak tahu siapa namanya tapi jempol makau. Kiper Feyenoord. 4 jempol. 4 jempol. Wih gila. Itu kiper kerasukan Casillas dia asli. Kerasukan Casillas World Cup tuh. Wah gila itu. Ya jadi gimana lah pandangan Mas, ada unek-unek mau disampaikan ke pelatih Milan siapa tahu dia nonton ini. Gini ya, siapa namanya? Conceição. Gini ya, Xiao ya. Xiao ya bang. Xiao, kalau kamu nggak bisa untuk melatih AC Milan, nggak usah kamu melatih. Betul. AC Milan, tolak. Kalau misalkan kamu merasa tidak percaya diri untuk melatih, tolak aja. Jangan saya. Mending kasih ke Patrick Kluivert. Kluivert, betul. Ya. Belanda bos, filosofi bos. Filosofi. Portugal lah filosofi bos. Ataukah ada coach baru yang baru ditendang dari warga timnas adalah timnas negara lain ya. Ya negara. Ada pelatih. Bagus itu.
mending kamu kasih ke dia, namanya STY. Nah, namanya Sinta, Kristen. Sinta dan Jojo. Sinta dan Jojo. Sintayong, Sintayong. Udah kasih aja ke Sintayong atau siapa. Kamu kalau misalkan gak kompeten, udah taktikmu masih di liga-liga Porto. Iya, liga-liga Portugal lah, apa lawan tai-tai ya lawannya itu dah. Gak usah Anda mau ya. Iya. Anjir. Maksudku tanggung jawab mengemban nama Milan aja nih, atau Italia aja lah. Klub-klub kecil lah, Bari, Como itu kan udah berat tanggung jawabnya. Kalau Porto kan ya cuma Ya, masih Eropa aja. Ece. Italia kan udah mendunia nih, apalagi Iya. Milan. 7 CL masalahnya Milan Iya itu. bro, kamu janganlah begitu. Ini kan sebuah apa ya, penghinaan aja sama Milan. Kok Udah. bisa kau kalah peringkat 8 Belanda gitu Mas. Udah membapu ditambah bapu lagi. Jadi percuma. Padahal baru ada suntikan segar Ya, pemain-pemain baru. banyak kali pemainnya. Nanti kalian bisa cari tuh siapa pemain-pemain baru. Manual datang. Walker, Walker, Felix, Felix. semua masuk keras-keras gue bilang. Yang baru depan Si apa itu tadi orang dari Feyenoord tadi. Meksiko. Ya, orang Meksiko yang nyetak. Si Udah Gimenez. bagus itu. Kenapa Anda ini? Aduh. Jadi Udahlah. agak buktikanlah di liga kali Mas ya. Ya. Agak bawalah ke zona Eropa lah Ya. minimal. Atau Soalnya enggak peringkat bawah-bawah Mas Wasimal. Iya makanya. Milan nih. Ataukah mungkin dia karena baru merasakan lapangan UCL. Iya, dia datang dengan pengalaman yang nggak ada nih soal Iya, UCL belum, kan. belum pernah UCL. Belum pernah. Ini dia. Dia apa? hanya sebatas Europa League malam Jumat. Iya, Ya, demam Liga panggung malam lah dia. Jumat. Wah, aku megang Milan nih. Udah kalian pede aja sama aku, pegang nih menang katanya. Ya, ternyata Nasi Mantap, berkata mantap. lain, nasi berkata lain, hancur. ya sudah. Jadi sudah itu aja kira-kira kata-kata Ya. buat si konsesio itu. Enggak. Oke. Xiao, kamu enggak tahu lah. Tahu ya, terserah lah mau Terserah- ngapain ya. terserah kamu Pokoknya lah. yang penting bawa ke Eropa aja lah, zona Ya. Eropa ya buat musim Kamu depan ya. belajar lagi lah. Nanti kita coba lagi tahun depannya. Oke, unek-unekku kurang lebih sama lah sama Mas ini sebagai fans netral ya. Tapi balik lagi gue, emang kalian jago lawan Madrid menang. Bilang UCL kayak gak lolos, Arsenal ini bos. Hahaha, Arsenal ini bos. Siap. Kami peringkat 3 besar UCL kemarin di klasemen. Gak pernah main-main kayak gini lawan Feyenoord. Tapi habis ini kemungkinan lawan Feyenoord atau PSV. Pas Kita doakan saja lawan Feyenoord ya, biar dia bisa membuktikan apa yang dia omongkan. Tanggung jawab ya. Harus tanggung jawab. Aduh, jujur kaget-kaget juga. Nanti lah kita bahas playoff ya. Oke, kita sekarang lanjut ke bahas. Juventus. Ada nih, lagi-lagi nih, raksasa Itali. Raksasa Italia. La Vecchia Signora apa? Sinyonya tua. Sinyonya tua. Sinyonya tua. Tadi udah apa ya? Rivalnya Rossoneri juga lah istilahnya. Rossoneri Ya. kan kalau nggak Inter Juve Ya. besar ya. Dia itu La Vecchia Signora melawan PSV. PSV. PSV juga Belanda juga, Belanda tapi juga. PSV ini lebih bagus secara klub dibanding Feyenoord. Sekarang Dibantai Italia sama peringkat- Belanda iya. perang dibantai deh. gawat. Indonesia aja dikuasai 350 tahun Indonesia ya. sama Belanda sekarang kan kita dijajah juga modern. Oh, modern dijajah. Modern aja dijajah. Yang kalian pikir ya bule-bule itu mau kali main ini kan banyak-banyak dikasih nggak bercanda-bercanda. Ya jadi kita bahas berangkat dari leg 1 lagi. Juventus menang 2-1. Menang 2-1 melawan PSV di kandang Juve. Masuk ke leg 2. Tapi sebelumnya di leg 1 itu permainannya jelas. Formasi, fondasi, filosofinya masuk. Masuk. Tapi entah kenapa di leg kedua itu apa ini? Kok kayak gini main ini Juve ini? Kok udah mulai sakit ini Mota ini gue bilang. Ada gangguan. Mirip-mirip Inter Mas. Si Milan masalahnya Mas. Kenapa? Sama. Ini pemain datang kondisi fit. Kok pede lah. Kan kuncinya pede lah. Aku udah unggul kok. Ya minimal tahan aja lah sampai akhirnya 0-0 satu sama. Tapi balik lagi. Gak tahu ya rusaknya kenapa. Mungkin karena ada satu pemain Juventus itu back kiri. Dia tuh baru dibeli dari Newcastle apa Aston Villa. Kewarganegaraan Inggris namanya Lloyd Kelly. Itu masih muda, 20 tahun apa 21 tahun mungkin dia apa ya? Demam panggung. Demam panggung juga. Ini pertandingan UCL pertamanya, langsung ke knockout Ya. masalahnya. Mungkin disitulah agak timpang lah sisi serangannya itu. Ya, yang mana kalau kita lihat permainan Juventus ini dengan striker Colomwani, aku juga Colomwani. Colomwani dari PSG dipinjam. PSG Loan, pinjam loan, dia loan. di luar sama dia.
aku nggak tahu ya kenapa si Mota ini jarang ya pakai Vlahovic lagi. Dulu kan dia musim lalu aja lah masih nyetak sering gol ya. Partnership dia dengan Ronaldo, dengan Morata, dulu kan dengan Chiesa-nya Liverpool itu hidup Juventus waktu itu. Sekarang kok semenjak dipegang Mota ini agak-agak drop. Kok yang mainin Colomoni, tapi opsi pelatih lah kalau itu. Ya overall dia jelek banget. Kenapa? Itu loh diserang habis itu Juventus kemarin Mas. Habis diserang. Habis-habisan. Lagi-lagi GPP. Apa itu? Gara-gara pelatih. Jadi inilah pentingnya kita memilih pelatih buat melatih itu. Ya. Kita harus tahu profilnya apa. Profilnya kayak gimana? Semota dengan Conceição 11-12 lah. Kenapa? Meskipun pengalaman Italinya lebih banyak si Mota, ya kita tahu lah dia back terbaik lah. Kalau kanan di Inter masih agak bagus lah dia dulu Mota itu. Dengan pemahaman dia membawa Bolonya peringkat 4, peringkat 5 musim lalu, makanya dia diambil ke Juventus. Ya. Tapi yang menjadi PR tetap satu, kenapa dia pengalaman di Liga Eropa aja lah, nggak usah Champions League, Eropa itu nggak ada sama sekali. Ya istilahnya agak shock gitu aja, kayak biasanya aku melawan tim kayak Serie B gitu-gitu kan Mas, buat di pertandingan domestiknya, ini kok ngelawan tim-tim aneh. Bahkan pas kemarin lawan apa ya, Stuttgart apa kalah Mas, wakil Jerman ya, pas UCL pertandingan liganya. Oh ya. Dia lawan Stuttgart, wakil Jerman, kalah 1-0 di kandang si Juventus itu. Makanya aku kaget kok bisa kalah ini lawan Stuttgart. Kan kayak gak masuk akal. Iya. Kacau. Tapi ngelawan City kalian menang 2-0 Juventus kemarin. Iya. Jangan di Champions League juga 2-0. Gara-gara Gila. Pep habis cerai. Pep itu pun entahlah lagi drop juga kali waktu itu kan. Habis cerai, Dari episode kedua apa kita bahas? Drop kali permainan si Pep itu kan, mulai yang dari dibantai Sporting, ingat gak sih kita bilang di sini kan, dibantai Sporting itu, dari sebelum situ kan udah kalah aja tuh Pep itu. Kasihan ya sama Pep. Kasihan asli. Jadi ya Juventus harus menyatakan apa ya, kesedihan atas hal yang terjadi, atas kekalahan. Dia main juga, ya Allah, diserang terus. Sebenarnya kalau itu aja gue bilang kuncinya. Italia ini kan suka kali dari zaman Internya treble si Mourinho. Kalau udah unggul ya defense aja. Iya. Tapi itulah ringkih tadi si back Inggris tadi si Lloyd Kelly itu ringkih. Jadinya nggak solid lah lini belakangnya. Tapi di carry sama kipernya si Di Gregorio namanya. Di Gregorio. Ya. Di carry betul tuh. Udah bagus ya. Iya, gol cuman dari dari tendangan luar kotak. Kan maksudku 90 menit kok ngapain aja gitu. Kok pelatih, kok racik lah itu taktik ya, Mas. Kayak mana kok nyetak cuman dari tendangan luar? Itu ibaratnya Fonseca pun sebetulnya gitu dulu pas di Milan. Makanya Reinders nyetak terus kan dari luar kotak kan. Maksudku itu boleh dijadiin faktor X, tapi jangan dijadiin yang utama gitu loh. Jangan dijadiin taktik ya kayak Arsenal kan dulu kalian banter dikit-dikit corner gol katanya. Itu kan faktor X. Maksud kalau udah buntu ya pakai. Kalau Arsenal itu kan intinya masih masih permainan terbuka. Ya. Pasnya sini masih utama. Corner itu ya nanti urusan kedua. Ya itu yang diharapkan dari Juve kemarin. Jadi sama sekali nggak gerak itu. Yunus Musa nggak gerak, Wea nggak gerak, Kepren Turan nggak gerak. Itu tengahnya itu kayak ini memang nggak layak ya kalau menang ya. Menang pun gue bilang kalau misalnya menang nggak layak juga karena serang habis-habisan Mas PSP-nya tuh. Padahal menguasai permainan. Iya. PSP-nya padahal hidup cuman sama sayapnya namanya Noaleng, terus tengahnya itu pemain Barca dulu Mas, De Jong. Dia kan di timnas Belanda juga gacor kan De Jong itu. Ya dia bagus itu, tapi ya itulah agak berduka lah Juventini kalian ini. Kota Turin bersama. Pulang bersama. Jadi wakil Italia tereliminasi. Juventus, AC Milan sama Atalanta. By the way, kami bahas sedikit lah match lainnya. Ya. Sebelum kami bahas yang lebih besar, Celtic lawan Munchen itu seru. Serunya kenapa nantilah. Ada beberapa pertandingan yang seru. Atalanta main di kandang. Ya. Dibantai, dibabat sama klub asal Belgia. Namanya klub Brugge. Mungkin bahasanya kalau pronounce-nya klub Brugge. Terus ada apa lagi kemarin ya? Ada Dortmund lawan
Sporting. Itu leg pertama 3-0, leg kedua 0-0. 0-0. Itu yang kumaksud sama Glenn. Dortmund udah unggul ya main tahan aja imbang. Iya. Jangan Mendingan kayak tahan Juve aja. tadi Yang- kan PR jadinya. Yang penting lolos gitu anjir. Iya. Kan apa ya? Jadi tekanan sama pelatih nih Mota. Iya. Apakah tapi kemungkinan ya ditahan tuh Mota Conceição tuh nggak bakal dipecat kok ulang. Pengalaman soalnya. Masih pengalaman, biar ada pembelajaran kan. Kalau mau nyari jangka panjang. Kemudian ada apa lagi Mas? Benfica dan Monaco. Benfica dan Monaco. Itu kemarin kalau nggak salah babak leg satunya itu menang 1-0. Benfica ya. Kalau nggak salah di Menang- kandang Monaco. Menang Monaco. Menang Monaco. Monaco di kandang Monaco. Monaco. Ya baru leg keduanya kalau nggak salah 3-3 Tiga ya. sama. 3-3. Benfica Ya. di kandang Benfica. Ya itu pertandingan tai-tai lah tuh ya kali kita nonton Benfica Monaco bos. Terus apa lagi Mas? Ada Dortmund versus udah Ya, dari Dortmund tadi sudah. PSG versus Ya, Brest. PSG lawan Brest. Mantap. Agregat berapa Mas? Agregat 1-0 strip 0. 1-0 strip 0 10-0 bos. 10-0. PSG juga aduh, gue bilang lawan kau anak-anak gue jangan kok bantai-bantai anak orang gue bilang kan. Kok bisa? Beraninya lawan klub gitu. Kurasa pun dibayar juga kurasa di si Brest itu kan. Udah gua lawan kami aja ya kan. Nanti aku kasih kau berapa buat beli pemain kata PSG ini kan. PSG ini klub anjing nih Mas, duitnya nggak jelas sih dari mana kan PSG ini. Judi, Saking judi. kayanya enggak, dia emang apa? Qatar. Qatar. Qatar apa Dubai ya, Pak? Si Sheikh Mansour. Minyak. Ya minyak. Tuh udah uang itulah kenapa gak gaji gue bilang. Gaji. City sama dia itu nggak fair Mas. Biasanya klub itu kepemilikannya kan perseorangan. Ya. PT Ya. pun perseorangan Ya. masih. Ini dia Newcastle sama City, PSG Newcastle City itu yang milik negara. Negara. Under negara uangnya yang habis-habis lah kalau mau beli Ronaldo satu apa? Satu lapangan. Satu lapangan Ronaldo semua isinya nggak apa. Mah habis-habis duit kau. Itulah tadi gue bilang nggak fair. Mungkin City itu kena karma bro gara-gara itu ya, kayak habis dibabat ya. Iya jadi itulah. Ada lagi Mas tim-tim lain tadi. Tadi Anda mau bahas ini Munich Ya sebelum sama kita Celtic. ke Munchen apa? Udah Udah habis? Habis. Oke, sekarang kita berangkat ke Munich PS Celtic. Celtic. Bayern Munchen melawan Celtic. Celtic yang dari Skotlandia melawan wakil Jerman. Jadi di leg 1 itu sudah menang kondisi si Munich. Munchen. Aku lupa spesifik skornya 2-1 apa tipis kayak ya waktu 2-1, Ya 2-1 tipis kan. Masuk ke leg kedua datang dengan PD. Kita tahu lah lini serangnya Munchen ini kejam. Ya. Kok dengan Harry Kane, dengan ada namanya Jamal Musiala, ada namanya Sane, Gnabry, ada namanya si Michael Olise, kiper, tapi kiper jujur ya berat, bulan masih Neuer Mas, Neuer yang kita kenal Neuer masih kita kenal masih main. Walaupun sudah I, bangkotan ya. maksudku yang seleting aja lampin. Loris tahu Loris, kiper Prancis dulu, Ya, Loris yang di Spurs, Tottenham. Itu kan begitu dia merasa udah turun nih, cabutlah aku, cabut dia ke Liga MLS, Liga Amerika kan. Iya. Maksudku Neuer, ayolah Neuer. Apa sih yang udah kau Ini cari? bukan eramu lagi. Iya, era Kapten N, Manuel Neuer. Kau udah tua, udahlah. Cari ke Arab nggak salah kok. Farming aja farming. Farming aja kok, kayak ya kemana kayak kau, mau ke Arab, mau ke Amerika, mau ke Liga Brazil kali kalau mau beda kok kan. Jadi ya udahlah, udah tua, mohon maaf yang tua-tuanya era Kapten N kecuali Buffon anjing nih ke PSG pun masih hidup masalah kan Mas. Tahi juga Buffon ini. Dia masih Buffon Iya, era still be terakhirnya Buffon. masih bagus tai. Buffon still be Buffon. Iya, one of a kind lah istilahnya kalau di poker tuh. Cuman satu-satunya orang kayak gitu tuh cuma Buffon. Even though Casillas tuh mendekati Buffon, tapi emang secara longevity, secara urusan umur yang panjang dan pola permainan yang masih ditahanin, ya emang Buffon. Jadi Kenapa nih dia? close. Nah, Waduh, jadi waduh. datang dengan kondisi PD karena udah 2-1. Sikatlah nih. Itu mah pertandingan yang sebetulnya berat sebelah juga Mas. Celtic itu ampun-ampunan. Tapi ada satu kesalahan passing dari Munchen berakibat gol. Gol untuk Gol Celtic. untuk Celtic. Ya meskipun kita tahu Celtic itu ada pemain Jepang namanya Furuhashi namanya.
Itu striker yang gacor juga tuh, Mas. Furuhashi orang Jepang. Kenapa tuh Furuhashi? Dia tuh apa ya, di liganya salah satu striker yang tajam lah. Top skor apa berapa musim dia Furuhashi itu. Berturut-turut. Tapi dianya nggak main, ya udah diganti dengan pemain lain kalau nggak salah kemarin. Waktu itu juga dia ngebeli balik ada namanya Jota sayap dari Portugal, yang mana main di Liga Arab. Timnya Al Nassr apa Al Ittihad, Al Hilal, Al Raid, nggak tau lah. Ya udah jadi diambil, main lah tuh kemarin kan. Wah berat sebelah emang. Tapi pandai nyari momentum Celtic. Ya. Pak Celtic yang nyari momentum, nyetak gol dan ya udah PR itu kan. Jadi keunggulan 2-2 dong berarti. Ya. Karena udah nggak ada gol tandang, sistemnya mati-matian sekarang kan. Kau mau fight sekalian. Ya udah habis tuh disikat. Sampai tapi memang jujur ya, serangannya itu terpatahkan gara-gara kiper, Mas. Kipernya itu kan anaknya Schmeichelnya MU. Legend MU tuh kan, Schmeichel tuh. Nah, anaknya itu main di Celtic sekarang. Yang waktu itu juara bersama Leicester City 2016. Kan juara tuh kipernya si Schmeichel. Ya jadi dengan susah payah, akhirnya dengan menit 90 plus 4 disambutlah sama Davis sebuah crossing dari siapa Goretzka kali waktu itu ya. Si Goretzka disambut sama dia, terus gol 1-1. Jadi akhirnya agregat tetap 3-2. Menangan buat Munchen. Jadi ini kita ambil lagi view-nya. Inilah pelatih baru ini, Mas. Kan baru itu kan ini. Ya. Masih muda pula, kompaninya City pula ya. Vincent Kompany City. Dia kan megang pelatih sekarang. Secara taking oke. Tapi PR-nya transisi, Mas. Kalau bola kerebut, nggak bisa orang ini, nggak solid lah. Madrid transisinya kan kuat, maksudnya nyerang oke, defense oke. Buktinya kan nggak dikasih kemarin City. Ya udah, itu PR ya kalau aku bilang sama mitra-mitra. Munchen tuh dah, nantilah kita lihat sampai mana sih emang orang ini. Itulah yang seru. Lanjut lagi. Oke, sekarang kita lanjut ke penutupan. Sebelum nutup, kita bakal ngelanjutin buat baca Drawing Champions League. Ya. By the way ini di-tag hari ini sekitar di tanggal berapa ini? Tanggal 21. Malam ini pukul 6 ada drawing. Jadi kami bacain ya. Yang pertama ada PSG, yang mana nanti PSG akan melawan Liverpool atau Barcelona. Kita lihat siapa yang menang, nanti bakal melawan PSG. Kemudian yang kedua, Klub Brugge. Akan melawan Lille atau Aston Villa. Dah, kemudian lanjut Mas. Real Madrid, King Madrid bakal melawan Atletico atau Leverkusen. Top. Lanjut Mas, bagian sana. PSV Belanda tadi versus Arsenal atau Inter Milan. Itu PR bilang. Tapi kayaknya lawan Inter. Pede aja ya dulu ya. Karena udah menang ya kemarin ya lawan Arsenal ya 1-0. Oke. Lanjut. Ada Benfica versus Barcelona atau Liverpool. Wah, nah, itu ini apa nih? Barcelona ketemu Liverpool, Mas. Aduh, berat itu. Early final gue bilang itu. Early final. Kok tiba-tiba Barca lawan Liverpool duluan ya? Masih Liverpool sih. Kayaknya ya. Iya, Liverpool. Barcelona nih counternya emang tim-tim apa ya? Yang kayak si Slot ini mainnya nahan press lawan press dia. Kita lanjut. Ada Dortmund bakal melawan Aston Villa atau Lille juga. Kemudian gitu? Iya sama, nanti kan ketemu diadu juga. Diadu lagi? Iya, soalnya draw kan, di drawing. Kemudian ada Munchen yang tadi bilang bakal melawan either Leverkusen atau Atletico juga, atau Feyenoord bakal melawan Inter atau Arsenal gitu loh. Oke. Jadi kemungkinannya gini contohnya. Tadi kan Madrid masih ketemu Atletico sama Leverkusen. Nah, Madrid bisa ketemu Atletico, Madrid bisa ketemu Leverkusen. Ya. Sama siapa lagi yang ketemu Atletico Leverkusen juga? Sama Munchen. Munchen bisa ketemu Atletico atau Munchen bisa ketemu si Leverkusen. Semua tergantung siapa yang ngambil nanti bola-bola itu. Jadi serulah itu nanti drawingnya teman-teman. Saksikan aja. Mungkin podcast ini diambil mungkin udah keluar drawingnya. Ya, jadi sebelum kita mengakhiri episode kali ini ada satu pengumuman nih buat mitra-mitra kami. Mungkin ini adalah episode terakhir. Ya, kemungkinan ini adalah episode terakhir. Pertemuan terakhir kita di season
1. Di season 1. Ini season 1. Season 1. Kita udah kayak Netflix, ada season-seasonnya, Ada Bos. season-seasonnya. Ada season-seasonnya. Ada apa selanjutnya? Nanti Ya, adalah project-project selanjutnya. We will be back, katanya. We will be Kalau back. kata Terminator, I'll be back. I'll be back. Kenapa nih kita akan apa? Gak bisa tag lagi nih, Le, nih. Begini, karena bukan kondisi ya, bukan waktu juga. Emang namanya juga hidup, kita kan berproses. Berproses. Maksudku Ada ada dinamika, ada yang harus dikorbankan, entah itu waktu, entah itu apa kehidupan. tempat, Yang wilayah. intinya ada beberapa hal juga yang nggak bisa kami curahkan di si podcast ini, Ya. dan kemungkinan ya jalan satu-satunya. Meskipun nanti ada season 2, kalau ada pun langsung kok announce kok, tenang aja. Langsung. Gak usah kita. goyang kali lah istilah orang Medan bilang kan. Gak usah terlalu jangan di end dulu bang, jangan di end. Enggak, selalu aja masih di bawah. Jadi mitra-mitra, ternyata Leku ini bakal balik ke Medan. Betul, Dia balik ke kampung istilahnya. kampung halaman for good. For good. Doakan saja dia ini mau umroh katanya. Ya mau yang terbaik lah. Ya. Nanti kudoakan penonton nih, kudoakan panjang rezeki semua, panjang umur semua lah. Iya, betul. Aman lah itu. Ya. Jadi bukan episode terakhir, tapi salah satu episode terakhir. Salah satu episode. Jadi terakhir. nanti kalau ada apa-apa langsung kami umumkan. project selanjutnya, Project tunggulah selanjutnya. project kita selanjutnya. Tunggu aja gebrakan kami ngapain kami. Tahu 5 tahun ke depan, nggak Iya. tahu 2 tahun, 3 tahun. Entah pun pas kalian nonton ini kami udah jadi CEO nih kan. Nah, tunggu aja nanti tunggu kami aja. bikin lagi. Nanti aja, Betul, tunggu. itu tunggu aja, slow. Gak usah mikir-mikir. Coming soon. Coming soon. To Oke be lah. continue, to To be continue. Oke lah, kalau begitu for the last moment kami ucapkan makasih lah Thank you. very sama much. kalian yang nonton nih. Kalau ada yang nonton, ada yang nggak nonton, Kita berdua. ya mitra-mitra ingat di muka dua ini, Ingat. ingat. Ada Le Haikal, Ya, ada Le Aufa. Aupa. Ya. Betul. Jadi ya, Aku kan di sini Asep. ya si Asep, Asep. Asep. Ya, sorry. Ya, Asep, Tadi Asep Pandit. Dikat Asep aja, Pandit. dikat aja. Ya, Asep Pandit. Oke. Iyalah, begitulah. Oke lah kalau begitu. Kami ucapkan undur diri. Saya Haikal dan Asep Dan Asep pamit undur diri di episode terakhir season 1 ya. season 1. Jika ada salah kata mohon maaf ya. Mohon maaf. Sampai ketemu apabila lagi di salah season kata. 2. Sampai ketemu lagi di waktu lainnya. Ya. Terima kasih. Indonesia Raya. Indonesia. Bye-bye. Bye-bye.